Hello Earth, welcome back with me and our lanjutan project. Nih, di belakang gua ada Honda Estilo EG6 SR3 Civic tahun 92 sampai 95 yang sangat populer sekarang. Nah, tapi bedanya apa nih? Gak cuman populer. Yang di belakang gua ini adalah salah satu proyekan khusus special build dari, bisa dibilang Alvin Earth lah, karena gue di sini demen banget yang namanya mengkonsep-konsep satu mobil yang beraliran, alias konsepnya harus jelas. Nah, beneran di belakang gue nih dilangsungkan percaya oleh sang owner dari Gisa Garage ya. Long time no see om ya. Jadi kita berjumpa lagi setelah sekian purnama. Gue akhirnya mau rilis, kenapa? Nih, karena satu, barang-barang yang di mobil ini tertempel, gue gak mau sembarang. Semua sudah kita hitung. Ya, bisa dicoba aja nanti gimana hasilnya. Dan gue akan spill speknya seperti apa. Yang jelas, nih, gue mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki, mesin. Kita kupas semua. Let's go guys. Nah, langsung aja dari segi eksterior seperti biasa. Kita lihat di sini kalau yang sudah berwarna kuning, kita pasti identitasnya itu spoon ya. Kuning biru itu pasti spoon. Nah, berhubung kemarin-kemarin ketika gua terima ini mobil dengan kondisi yang bisa dibilang oke, mesin well done. Gua nggak bisa komen dan menemukan kekurangan dari mesin ini mobil karena udah ganteng banget. Yang jelas nanti gua akan spill di wilayah mesin, spek mesin. Nanti kita akan bongkar juga, kita akan kasih tahu kalian. Kalau eksterior seperti biasa, yang pertama kita lakukan nih dari atas ke bawah ya, amber light. Sein-nya ini udah pakai yang amber. Kedua, ini bisa dibilang Honda Access fog light EG6. Ini kalau kalian tahu harganya, gue nggak mau spill karena ini limited edition banget karena udah nggak diproduksi lagi sekarang baru. Jadi ini susah banget dan bisa dibilang cukup mahal harganya. OEM Honda Access. Nah, ini lagi yang sebelumnya gua dikasih, ya bisa dibilang datang nih mobil botak ya, nggak ada lipsnya, alias lipsnya tuh bawaan asli dari SR3-nya yang dimana bentuknya tuh cuman keluar sedikit kayak cetakan-cetakan murah gitu. Tapi berhubung ini mobil udah speknya kalau bisa gue bilang tinggi banget kalau dari wilayah mesin, gue nggak terima dong, nggak mungkin eksterior juga dilupain sampai akhirnya oke, kita datangin lip spoon karbon. Ini lip spoon karbon. Nah, ditambah lagi kalau dari segi eksterior untuk melekatkan si spoon ini kita kasih nih spion spoon ya, karbon juga, wing spoon karbon juga guys. Jadi alirannya udah bener-bener sesuai dengan stiker Mr. Gisa udah tempel. Oke, spoon alias sendok guys, ya kan. Ini udah jadi spoon semua. Dan kalau kalian perhatiin ya, ini ada yang lebih unik lagi. Kita customkan desain side skirt spoon. Karena beda banget. SR3 EG6 itu namanya side skirtnya tuh dia cuman kayak tipis banget. Tapi kalau kalian lihat di spoon ini ada tonjolan aksen seperti ini. Mungkin berfungsi untuk pemecah angin guys, bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih beraksen dan imbang banget dengan wing belakang. Tarikan garisnya asik banget. Udah dibikinin, kita custom di Earth Auto Concept, kalian boleh cek. Kita customin juga nih side skirtnya. Dan puji Tuhan Mr. Gisa setuju sampai akhirnya kita rombakin. Dan bisa dibilang ini build untuk penyempurnaannya lagi, ya kan. Nah, kalau untuk eksterior seperti biasa, restoration, repaint, Phoenix Yellow 92 Estilo EG6. Pasti warnanya seperti ini, Phoenix Yellow. Jadi ini udah tercat juga dan direstorasi secara total ya. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya soal modifikasi, kalian pengen garap konsep modif mobil atau motor, kalian boleh cek aja di Instagram kita. Bisa dibilang kita juga lagi ada TikTok, boleh, linknya ada di sini, kita tampilin semua. Jangan sungkan karena di sini admin kita udah 24/7 kalau nggak tidur. Kan kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke sektor kaki-kaki. Let's go guys. Oke, langsung aja di wilayah kaki-kaki. Kalian bisa lihat di sini belang kaki-kakinya. Karena gua kasih konsep ini mobil untuk drag ya. Jadi
Ini emang sebenarnya konsepnya adalah tema antara brand dari lubricant Enoch Dubai yang kita kasih livery juga ke mobilnya Mr. G nih, beserta dengan ini salah satu mobil ikonik showroomnya Giza Garage. Kalau kalian mau tahu Giza Garage ini guys, banyak banget dia punya mobil-mobil rare. Nah kalian coba tawar aja, siapa tahu cocok harganya, lepas ke kalian. Yang jelas hintnya dari gua ya, kalian kalau bisa nawar, kalian beli unit dari tuh Giza, hebat kalian, jujur aja. Ini mobil tadi yang mau gua beli, nggak, malahan udah lu garapin aja daripada lu beli. Knockout gua, pokoknya gokil banget. Nah lanjut lagi wilayah kaki, ini karena belang, ini konsepnya emang drag banget ya, drag gitu, skinny. Jadi gue kasih yang belakang itu peleknya emang pelek buat drag guys. Nah kemarin kenapa ini mobil sempat menghilang dulu dan bisa dibilang cukup lama menghilang? Gua mencari riset soal ukuran ban karena gua nggak mau terjadi kesalahan untuk kedua kali. Jadi yang pertama kesalahan gua adalah membelikan ban ukurannya 205/50. Nah ini mobil menggunakan depan nih pelek menggunakan ring 16 guys. Kalau banyak banget di luar sana yang pasti udah keburu ceburin untuk Estilo nih ke ukurannya 205/50 sama seperti gue yakin pasti sama. Tapi ketemunya tuh nggak yang manis gitu loh, nggak yang kayak proper banget dengan body Estilo yang mungil, dan nitinya tuh jadi lebih ke arah atas, lebih sesek ke atas. Nah menurut gua ini gua sampai akhirnya dapat fitmentan yang menurut proporsi ini enak banget gitu. Gua menggunakan ban Hankook RS4 ini yang lagi ban bisa dibilang cukup viral ya sekarang ya. Dipakai anak-anak track day, dipakai untuk drag, dipakai untuk drift. Ini menurut gua fitmentan dan kembangnya bagus banget. Jadi dia mitinya ini rata banget guys. Gua pakai ukuran 205/45. Jadi menurut gue juga ini adalah pesaing spek dari Advan Neova yang satu bannya itu bisa dibilang 3,5 juta. Ini udah tertempel dan bautnya juga ini gue kasih race. Rotornya ini udah yang drilled, tapi nanti mudah-mudahan ada ini mobil rubahannya lagi, rombakannya lagi. Gue lagi request untuk mengupgradekan dengan BBK karena di dunia balap itu ya bisa dibilang untuk start, untuk keamanan kita ngerem saat udah full power, BBK tuh penting banget menurut gua daripada ini mobil crash atau keluar dari lintasan. Jadi mudah-mudahan Mr. G tolong, nih lagi nonton gue yakin, please lah, nih gua nggak bisa tuning sampai gimana lagi kalau BBK-nya belum dapet. Kalau bisa ya gue tau lah dia link spare part banyak. Gue di sini mau cari sendok lagi di mana? Umpan dong, nanti gue pasangin. Gue pasti bikinin yang terbaik nih mobil. Kalau wilayah belakang ini yang gue bisa bilang kalian, ini velg skinny khusus drag. Ini ringnya ring 15, jadi beda ya. Depan 16, depan 16, belakang 15. Ini lebar cuma 3,5 guys, jadi dia tipis banget. Nah, gue kasih ban Falcon nih, ya kan, 165, 50, ring 15. Jadi speknya seperti ini. Dan tentunya kenapa gue kasih ban skinny dan velg skinny, karena Estilo ini pasti FWD guys, front wheel drive. Jadi nggak perlu traksi untuk menggaruk si aspal untuk start. Jadi gue kasih yang ringan aja yang belakang. Jadi seenggaknya ini mobil seperti berjalan menggunakan dua roda di depan, full power semua. Jadi ini cuman kayak ibaratnya ya topangan doang lah buat penyeimbang si mobil, si kaki belakang ini. Dan tentunya guys, ini ada yang lebih gokil. Nih, twin caliper guys, gue udah bikin. Jadi ini gue bisa bilang modifan yang nggak terlalu orang dari luar tuh eye catching banget. Tapi kalau kalian ngelongok sampai detail, gue berani garansi ke kalian, gila ini spek semua. Tuh, ini gue custom kasih caliper lagi. Jadi double caliper. Gunanya untuk apa? Untuk start itu kita perlu handbrake buat nahan torsi. Kalau nggak mobil itu bisa maju pelan-pelan sampai akhirnya ada yang namanya JS, jump start. Itu pengalaman gue di balap, gue ya bisa dibilang benci banget kalau udah kena JS. Masih seneng gue kena breakout karena kita tinggal upgrade lagi untuk masalah waktunya. Nah tapi kalau udah jump start itu kita udah nggak bisa ngebaca track record kita balap tuh, udah gak ketahuan, waktunya udah mati semua kalau udah kena JS. Makanya ini gue bikin konstruksi yang seminimal mungkin untuk gak kena JS dan bisa start di RPM yang tinggi gitu. Jadi ini kaki-kakinya seperti ini. Ini yang perlu kalian lihat, ini kita custom semua twin caliper nih. Jadi nggak kalah sama Civic Turbo kan? Nah, gue lupa lagi.
Ini coilover udah pakai, kalau nggak salah kemarin kasko guys. Ini udah pakai kasko coilover. Jadi kalian mau nyetel chamber dari atas, chamber topnya udah ada, tinggi rendahnya itu juga bisa, keras empuknya udah pillow ball juga. Jadi udah tertuning, bener-bener semua bisa disetel sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah ini masalah kaki-kaki dan kita lanjut ke wilayah interior. Oke, kalau untuk interior kita bahas dari belakang bagasi sampai depan. Kita lihat. Ini gue sengaja trondolin guys. Abis gue bebersih alias gue rapet-rapetin juga jalur-jalur bolong yang bawaan pabriknya tuh. Kalau udah fungsi seperti ini nih nggak butuh. Sampai akhirnya jok belakang, penutupnya gue lepas semua. Dek lantai juga udah gue amanin semua. Plus aki gue pindah belakang. Ini meminimalisir pahit-pahit kalau mesin lagi panas. Aki itu pengaruh kalau kena panas yang terlalu over sampai akhirnya akinya bisa rusak. Dan kalau pahit-pahit crash pun itu nggak ada namanya meledak gitu kan. Jadi gue pindah ke belakang semua. Nah lanjut lagi kalau wilayah ini interior cockpit ya. Jadi kalian bisa lihat ini di sini kita menggunakan Recaro SR3 yang sedikit berbeda dengan estilo-estilo lain yang dikonvert ke EG6 SIR. Ini kita menggunakan SR3 yang B alias lebah. Motifnya tuh kuning. Jadi emang bener-bener ini mobil kita pengen tonjolin dari interior dan colorway-nya tuh kuning hitam guys. Jadi kuning hitam kuning hitam. Ditambah lagi ini Momo DC5-nya juga kita sedikit kasih ornamen yang berbeda ya. Jadi warnanya yellow badge, bukan red emblem tapi yellow emblem guys. Nah kemarin bukan kemarin, tadi baru kan gue ngomong nih nyambung masalah twin caliper. Akhirnya gue pun kenapa nih bisa dilihat dari sini kayaknya nih ada jalur hidrolik guys, karena gue menggunakan handbrake-nya hidrolik. Ini udah upgrade ke hidrolik, kita customin semua. Sampai akhirnya gue baru trial error dan menemukan bahwa ini ada kesalahan gue sedikit. Apa? Deket banget sama Versnelling. Nah ada nih, nanti gue akan cariin adaptor short shifter yang agak maju ke depan. Jadi posisi tangan kalau ngoper apa itu semua enak. Jadi interior lagi ini sebelah kiri mungkin kalian kalau mau lihat ini rapih banget guys. Sampai jok-jok semua, karpet ini udah rapi banget. Dan gue gokilnya sama mobil ini satu, masih ber AC guys. Gokil banget. Oke, kalau interior seperti itu, kita langsung pindah ke ruang mesin. Let's go. Ini melebihi dari ekspektasi dan spek-spek standar pada umumnya. Satu, kenapa gue bisa ngomong gitu? Ini udah semi wire tag guys. Kabel-kabel kalian lihat, ini ngumpet semua, nggak ada kabel-kabel. Ditambah lagi ini udah swap. Estilo standar itu D16 SOHC, ya kan? Nah ini berhubung nggak tahu juga dia punya banyak stok mesin sampai akhirnya dimasukin lah ini B18 nih. Bisa dibilang ini emang bawaan Estilo Spoon. Kalau di Jepang pun juga emang dia akan selalu tertuning dengan B18. Tapi lagi kok ini kok headnya gede banget ya B18 ya guys. B18 ternyata cuman bawahannya doang, atasannya ini B20. Mampus nggak tuh? Gue juga sampai speechless, kok kayaknya beda ya ini head B18. Karena gue dulu juga udah pernah punya Estilo. Sampai akhirnya sekarang ketemu lagi. Wah gila sih, ini lebih ekstrim lagi dan lebih jauh banget di garapan zaman dulu gue daily pakai Estilo. Makanya gue speechless banget. Nah kalau speknya, tadi gue udah bilang headnya ini B20. Bloknya B18. Aluminium radiator, sharp, silicone housing semua udah pakai kasko. Dan ini intake yang pada umumnya apa nih, GS Racing Style ya, karbon juga nih, GS Racing Style. Handuk udah spoon ya kan, fuel pressure regulator udah pasang. Ini buat power steering. Pokoknya intinya ini mobil wire tag terakhir tanpa mengumpetkan AC. Jadi seperti ini tampilannya guys, menurut kalian gimana? Nah fuel railnya juga udah pakai skung, udah pakai skang semua nih. Pokoknya ke depan gue akan berharap proyekan lagi sama Mr. G untuk mendevelop, udah kita touch ke wilayah mesin. Dan kalau untuk exhaust sendiri ya seperti biasa, local pride Indonesia kita, ORD exhaust emang terbaik, BBM ngirit, power melejit ya kan. Nih headernya ini dari ORD, tapi sorry Pak Haji, gue potong dari B-pipe nya, gue bikin ala-ala drag gue konsepin ulang.
Nih, gue udah full stainless juga. Ini berhubung gue curhat-curhat juga sama Pak Haji nih, kayaknya ilmu gue sedikit naik kelas nih. Jadi bisa bikin begini-begini nih, ya kan? Ini full custom juga di Earth. Dan buat kalian mau pembelian ORD, bisa langsung ke Earth. Kalian langsung chat aja ke Instagramnya Earth Garage and Store atau ke ORD Exhaust langsung. Pokoknya kita kasih trust untuk ORD juga, karena emang udah membuktikan juga bahwa ini mobil yang spek-spek balap tinggi seperti ini pun hitungannya oke banget. Ini honest review dari gua. Thank you banget pokoknya ORD. Nah, terakhir yang gua lupa gue sebutin, ternyata ini strut barnya juga udah pakai skunk. Gue lupa. Dah, itu spek terakhir. Kalau daleman, piston apa segala macam, gue masih belum bongkar mesin karena gue nggak mau otak-atik dulu. Apa ya? Jadi kalau menurut gue memodif mobil itu nggak bisa yang kayak lu bongkarin semua langsung. Tapi kalian harus tahu dulu, tunjuk aspek apa yang mau kalian benerin, mau aspek apa yang kalian perhatiin. Pegang dulu. Kebenaran kalau kemarin gue dari body, style, plus kaki-kaki, ya kan? Gue bikin konstruksinya dulu, fondasinya semua udah oke. Lastnya yaitu mesin, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini mobil masih gue pegang, masih gue maksimalin bareng dengan Mr. G. Jangan dijual Mr. G, please. Ini udah mendekati to perfect. Oke nih, B20 ya, EJ6 hari ini presentasinya segini dulu. Mudah-mudahan gue akan spill ke depan project apa lagi yang gue garap, finish project seperti apa. Pokoknya stay tune di Earth Auto Concept. Be the best on Earth. Bye-bye.